Shalom, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala, untuk Samuel Wiwanda, ya rekan saya, untuk kesempatan, juga para pengurus untuk kesempatan boleh bersama-sama sharing firman hari ini. Juga terima kasih untuk teman-teman tim pujian penyembahan, luar biasa, Tuhan berkati ya. Teman-teman pelayan Tuhan hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman multimedia di belakang, soundman, fotografer, semua diberkati Tuhan. Amin. Saya juga mau mengapresiasi, berterima kasih untuk jemaat-jemaat yang tadi hadir sebelum jam 9, Tuhan Yesus berkati ya. Tetap semangat, setia mengiring Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, kenalkan nama saya Michael Lianto. Ya, ini baru pertama kali ketemu, beberapa sudah pernah ketemu. Saya melayani Tuhan di GBI Kapasari ya, bersama Pendeta Enoch Gandawijaya. Saya dipercaya full timer di sana, dipercaya untuk mengembalakan pemuda remaja di GBI Kapasari, melayani generasi ya, luar biasa. Dan saya juga rekan sepelayanan, teman seperjuangan, teman kuliah dari Samuel Wiwanda gitu. Oke, dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara sudah siap dengar firman Tuhan? Amin. Yang sudah siap katakan amin. Amin, luar biasa. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Tetap Mekar di Tengah Semak Terbakar. Oke ya, tetap mekar di tengah semak terbakar. Saya akan mulai dengan sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Ya, cerita dari seorang pemain sirkus. Suatu ketika dalam satu pertunjukan sirkus, ada seorang pemain sirkus yang menyeberangi tali ya, dari satu ketinggian yang lain pakai seutas tali, dan pemain sirkus ini berhasil nyebrang, Saudara. Lalu setelah berhasil, semua penonton tepuk tangan. Bapak sirkus ini menantang, bertanya gini, siapa di sini yang percaya kalau saya bisa lagi nyebrangi tali ini sambil dorong gerobak? Wah, semua penonton teriak, kami percaya pasti bisa. Semua semangat, percaya. Akhirnya bapak ini tanya lagi, kalau gitu siapa dari penonton yang berani naik ke gerobak yang saya dorong? Yang tadinya rame langsung diam, hening, tidak ada yang berani. Akhirnya satu saat muncullah seorang anak kecil, saya berani. Nah, ternyata ini anaknya dari bapak sirkus tadi. Anak ini bilang, saya percaya bapak saya pasti bisa, dan saya mempercayakan hidup saya di tangan bapak saya. Saudara, kalau kita mau renungkan sejenak, seringkali hidup kita itu seringkali mirip para penonton tadi. Pada waktu situasi enak, kita teriak, saya percaya Tuhan besar. Waktu di gereja kita amin, haleluya, Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan memegang kendali atas kehidupan saya. Tapi waktu kita keluar menghadapi kehidupan yang penuh masalah, pada waktu situasi nggak enak buat kita, pada waktu rencana kita nggak berjalan lancar, kita mulai protes sama Tuhan, kita mulai gelisah, kita mulai khawatir berlebihan, dan kita ngerasa kok nggak bisa sesuai planningku ya. Aku sudah merencanakan keuangan dengan baik, merencanakan hidup dengan baik, kok ada saja masalah datang ya. Terus kita mulai tanya, Tuhan gimana ini? Komunikasi kita dengan Tuhan terganggu, komunikasi kita dengan orang lain terganggu. Saudara tahu masalahnya di mana? Sebenarnya bukan kurang iman saudara, tapi kita tidak konsisten dalam beriman. Kita beriman, kita percaya Tuhan kita baik, Tuhan mencukupkan, yes itu iman yang benar. Tapi kita berimannya cuma saat enak. Masalah kita seringkali bukan kurang iman, tapi tidak konsisten dalam iman. Waktu masalah datang, kita, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Kita nggak konsisten. Iman yang konsisten saudara, itu nggak cuma percaya lewat kata-kata, tapi mempercayakan hidup apapun situasinya. Ya, kayak anak pemain sirkus tadi, tetap percaya, mempercayakan hidupnya. Sekalipun harus naik gerobak melewati seutas tali. Itu resikonya besar, ancamannya besar. Kalau jatuh bisa gimana ya, tapi mempercayakan hidupnya. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama, supaya iman kita konsisten. Bulan ini kita bicara tentang komunikasi dalam konsistensi iman ya. Komunikasi itu buah yang lahir dari iman yang konsisten. Saudara, kalau iman kita nggak konsisten, waktu masalah jelek, waktu masalah datang mood kita jelek, akhirnya komunikasi kita juga berantakan loh. Nah, tapi waktu iman kita konsisten, komunikasi yang adalah buah dari iman itu tadi,
akan tetap baik, akan tetap stabil. Maka hari ini saya mau ajak kita fokus untuk bicara tentang iman yang konsisten apapun situasinya. Supaya pulang dari sini kita mau sama-sama belajar, ya aku mau punya iman yang konsisten. Kita akan belajar sama-sama dari seorang nabi, ya Nabi Habakuk dari Perjanjian Lama. Nabi Habakuk ini menghadapi satu situasi bergumul keras dengan ketidakadilan. Dia ngelihat bangsanya ini kok ada penindasan dan segala macam, tidak adil. Dia tanya sama Tuhan, dia komunikasi, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kok gini Tuhan bangsaku, Tuhan kok gini. Tapi setelah melewati proses Tuhan, Habakuk dibentuk. Nanti kita akan lihat bagaimana Habakuk akhirnya punya iman yang konsisten. Dan kita mau belajar sama-sama hari ini, bagaimana memiliki iman, bagaimana supaya iman kita dapat tetap mekar di tengah semak terbakar. Semak terbakar itu enggak enak, situasi ketidakadilan itu enggak enak, difitnah orang itu enggak enak. Tapi kita mau belajar, iman kita akan tetap mekar sekalipun semuanya terbakar. Bapak Ibu siap belajar? Amin. Kita akan baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dari 3 ayat ini kita akan masuk ke poin yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana supaya iman kita tetap mekar? Kita mesti menyadari hati manusia itu merindukan keadilan. Hati kita itu pingin adil. Tapi saat hati kita yang pingin adil ketemu realita yang enggak adil, ada masalah yang timbul. Dan itu yang dihadapi Habakuk dan itu yang akan kita pelajari sama-sama. Ya. Perhatikan, Habakuk berdoa, ngomong sama Tuhan, ada penindasan Tuhan. Kata penindasan di situ punya arti ketidakadilan sosial dan kemerosotan moral. Israel atau tepatnya bangsa Yehuda waktu itu mengalami ketidakadilan. Ada ketidakadilan dan Habakuk merasa ini enggak benar. Harusnya adil, kok enggak adil bangsaku. Akhirnya Habakuk menyampaikan keluhannya sama Tuhan. Dan kita akan belajar dari keluhan-keluhan ini. Isi keluhannya yang pertama ini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Habakuk berdoa, tapi Habakuk merasa doanya enggak didengar. Saudara pernah ngalamin itu? Ngalamin satu masalah terus saudara doa, Tuhan, tapi aku sudah berdoa kok enggak dengar sih Tuhan, kok tidak didengar. Sudah berdoa tapi enggak didengar. Nah, yang jadi pertanyaan gini, waktu doa saudara terasa tidak didengar, apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Coba dipikir sejenak. Waktu saudara berdoa, terus kayak Tuhan enggak dengar nih. Apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Wah, Tuhan wis enggak peduli sama aku. Wah, Tuhan udah enggak sayang lagi sama aku. Apa doa, sudah rajin ke gereja, sudah ikut pelayanan, saya persembahan dan lain-lain. Tapi kok doa saya tidak didengar ya? Tuhan kayaknya sudah enggak memperhatikan aku lagi. Kok rasanya Tuhan lebih peduli sama orang lain, enggak peduli sama aku ya? Apakah saudara mulai mempertanyakan Tuhan? Atau saudara tetap memikirkan, Tuhan tetap baik, Tuhan punya rencana, saya percaya Tuhan tetap pegang kendali. Nah ini penting, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan ini sangat penting. Dan sebenarnya ya di sini ada satu poin yang terjadi, di tengah ketidakadilan, hati dan iman kita itu sering bergumul tentang providensi Allah. Providensi Allah itu apa? Penyediaan Allah, pemeliharaan Allah. Allah yang terlibat dan melindungi kita. Waktu ngalamin ketidakadilan, sebenarnya hati kita itu lagi ngalamin itu, bertanya-tanya, mana ya Tuhan yang menolong ini kok nggak kerasa? Kok yang terasa malah penindasan? Kok saya mengalami penderitaan? Mana Tuhan?
Sebenarnya itu kita bergumul dengan providensi. Sehingga ini pesan buat setiap kita. Di tengah semak terbakar, kita mesti ngomong sama diri kita. Ya saya ngomong, Michael, Allah masih peduli sama kamu, Michael. Ngomong sama diri kita, Allah masih peduli. Karena kita itu seringkali lupa. Kita percaya di gereja Tuhan peduli. Waktu hadapin masalah kita lupa Allah peduli. Ngomong sama diri kita, Allah masih peduli. Masuk ke isi keluhan yang kedua ya. Di ayat yang ketiga, ternyata Habakuk juga ngeluh gini. Saya pakai terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini supaya lebih mudah dipahami. Di sana katakan apa yang saya warnai kuning di sini. Masakan engkau tahan melihat begitu banyak pelanggaran. Habakuk ngerasa Tuhan ini kan kudus. Kok tahan sih Tuhan ngelihat banyaknya ketidakadilan. Kata tahan di sana sebenarnya menunjukkan adanya sifat Allah yang kudus. Tapi di saat yang sama Allah itu juga sabar. Ya. Nah, kita seringkali ngerasa Tuhan orang jahat kok dijar-jarno sih? Kok dibiar-biarno Tuhan kejahatan merajalela? Tuhan orang itu dosa kayak gitu kok nggak dihukum-hukum sih? Allah kan kudus. Nah, kita lupa Allah juga sabar. Saudara, berapa kali Allah sabar sama kita? Dan karena Allah ingin kita bertobat. Tapi di sisi lain jangan gini, oh Allah sabar, enggak apa-apa lah berdosa. Allah kudus, jangan mempermainkan kekudusan Allah. Nah, di sini sebenarnya ada satu istilah teologis yang menarik yaitu problem of evil, masalah kejahatan. Habakuk dan setiap kita, itu sebenarnya dalam hati kecil kita itu sering bertanya gini, kenapa ya kok ada kejahatan? Allah kan baik, tapi kenapa ada kejahatan? Nah ini masalah yang harus kita jawab sebetulnya. Kenapa? Karena untuk memiliki iman yang konsisten kita mesti paham kenapa ada kejahatan. Saudara, menurut saudara, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Coba dipikir sejenak. Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Saya boleh survei sedikit ya, siapa yang merasa Tuhan menciptakan kejahatan boleh angkat tangan? Ada, oke. Siapa yang merasa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, angkat tangan. Puji Tuhan ya, beberapa masih memikirkan. Oke, gini, yang perlu kita pertimbangkan, kalau Allah menciptakan kejahatan, kan kayak enggak sinkron, masa Allah yang baik menciptakan kejahatan ya. Tetapi kalau Allah tidak menciptakan kejahatan, terus siapa yang menciptakan kejahatan? Iblis. Iblis menciptakan kejahatan ya. Nah, kita mau belajar sesuatu yang menarik hari ini. Kejahatan tidak diciptakan iblis, karena iblis tidak bisa menciptakan. Iblis itu peniru bukan pencipta. Ya, kejahatan itu bukan sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Oke, ini maksudnya apa ini? Berarti kejahatan itu harus ada hal lain dulu. Nggak ada. Wah, ini bahasanya rumit ngomong apa Pak? Gitu ya. Oke, simple. Saya kasih contoh. Lubang baju itu nggak akan ada tanpa baju. Betul saudara? Baju kalau sudah rusak kan lubang tuh. Tapi tanpa ada baju, nggak akan pernah ada lubang baju, benar nggak? Tidak ada penjahit yang sengaja menciptakan lubang baju, nggak ada kan? Tapi tanpa diciptakan lubang baju itu muncul sendiri. Karena sebenarnya lubang baju itu bukan sesuatu. Supaya lubang baju ada harus ada baju. Kita kalau ke toko baju nggak pernah mau beli lubang baju. Kita pasti beli baju. Ada istilah baju berlubang, tidak ada istilah lubang berbaju. Betul ya? Sama saudara. Lubang baju ada ketika baju rusak. Kejahatan itu ya ada ketika kebaikan rusak. Tuhan itu menciptakan semuanya baik, sungguh amat baik, kebaikan. Tapi waktu kebaikan yang diciptakan Tuhan rusak, itu namanya apa? Kejahatan. Nah itu jadi sebenarnya kejahatan ada karena kebaikan rusak. Kayak gitu. Jadi kejahatan tidak pernah diciptakan. Dia muncul karena kebaikan rusak. Rusaknya karena apa? Karena dosa. Kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Gambar Allah ingin jadi Allah. Ya kan ular kan ngomong loh, kalau makan ini kamu bisa jadi kayak Allah loh, bisa jadi Allah. Padahal mereka sudah gambar Allah loh. Tapi kepingin jadi Allah, pingin menguasai semuanya. Ada kejahatan.
Tapi kalau kita mau jujur, kadang kita juga kayak Adam dan Hawa ya. Kita itu sudah banyak berkat, tapi kita masih ingin berkat lebih, kita ingin mengontrol semuanya. Wah, ternyata kejahatan itu ada karena dosa kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita curiga, kita ngerasa, oh Tuhan menciptakan kejahatan, atau kita menyalahkan iblis. Iblis bikin kejahatan, ini karena iblis. Kita mesti sadar, kejahatan itu ada karena dosa manusia. Sehingga kita dalam berdoa, berkomunikasi sama Tuhan mulai saat ini, tidak perlu lagi ada rasa curiga sama Tuhan. Yang ada adalah rasa percaya. Amin. Amin. Saudara, oke, Tuhan tidak menciptakan kejahatan, tapi kadang manusia berdosa itu masih bertanya gini, kok Allah nggak hapus kejahatan ya? Oke, sekarang kejahatan bukan Tuhan yang bikin, bukan iblis yang bikin, itu ada sendirinya karena kebaikan dosa. Tapi kok Tuhan tidak mau hapus ya? Nah, padahal kan, akhirnya bertanya, kalau Allah Maha Kuasa kan Allah mampu hapus kejahatan, betul ya? Next lagi dong, bantu. Kalau Allah Maha Kasih, harusnya Allah mau hapus kejahatan. Kenyataannya, kejahatan ada loh. Berarti apa? Berarti Allah tidak mampu atau Allah tidak mau. Allah tidak Maha Kuasa atau Allah tidak Maha Kasih, atau kedua-duanya. Nah, ini logika yang salah. Ini kesalahan berpikir. Karena apa? Karena kita harus tanya satu hal. Mengapa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih harus menghapus kejahatan? Karena kita selalu berpikir, Allah itu harus mau hapus kejahatan. Lalu balik tanya, kenapa kok harus dihapus? Bagaimana kalau di balik kejahatan, di balik penderitaan, di balik ketidakadilan, di balik semak terbakar, sebenarnya Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. The greater good. Ada sesuatu yang lebih baik yang kita nggak ngerti. Orang belajar naik sepeda itu jatuh. Waktu kita jatuh, belajar naik sepeda, kita ngerasa ini kejahatan, buat apa saya jatuh? Kita nggak ngerti, dengan jatuh kita akan terbiasa, kayak bisa naik sepeda. Sesuatu yang lebih baik. Nah, tapi ini yang penting, supaya iman kita konsisten. Lebih baik itu bukan untuk kita loh. Lebih baiknya untuk kemuliaan Allah. Kadang kita ngerasa, Tuhan ini enggak ada baik-baiknya, aku difitnah, aku di PHK, aku dipecat, aku difitnah, aku dijauhi. Ini enggak ada baik-baiknya buat aku. Tapi kalau ternyata dengan itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukankah itu lebih baik? Kalau misalnya saudara setia di tempat kerja, tapi terus saudara difitnah, akhirnya saudara di PHK, itu kan tidak ada baik-baiknya ya buat saudara ya. Tapi ternyata tanpa saudara sadar, ada orang yang sebelumnya jauh sama Tuhan atau nggak kenal Tuhan, gara-gara ngelihat hidup saudara yang dianiaya seperti itu tapi tetap bersyukur. Terus orang itu mulai penasaran sama Tuhan Yesus. Bukankah itu berarti lebih baik untuk kemuliaan Tuhan? Benar ya saudara ya. Kita lanjutkan yuk ke isi keluhan yang selanjutnya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Ini ayat 4 ya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Kenapa ini? Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ada masalah yaitu keadilan muncul terbalik. Kok orang jahat menindas orang benar? Ini yang Habakuk lihat. Dan sebenarnya sedang dituju adalah pemerintah. Pemerintah, orang-orang yang berkuasa, ahli-ahli agama di Israel ini kok menindas yang benar, kayaknya percuma buat baik. Berbuat baik, kok rasanya tidak ada artinya ya di bangsa ini. Habakuk ngerasa gitu. Pemimpin korup, buat apa setia? Buat apa ngasih persembahan kalau sama imam dikorupsi? Buat apa saya tetap setia bayar pajak kalau ujung-ujungnya dikorupsi? Next yuk. Bantu next. Seakan-akan sia-sia berbuat benar karena yang berkuasa yang menang. Dan bukankah kita hari ini merasa relate dengan hal ini? Next sekali lagi. Indonesia gelap, beberapa waktu yang lalu muncul hashtag ini kan, kabur aja dulu. Kenapa di Indonesia banyak korupsi? Saudara yang bisnis kalau nggak pakai uang pelicin nggak lancar. Buat apa tetap setia di bangsa yang tidak setia ini? Akhirnya kita seringkali mengutuki pemerintah, kita ngomel sama atasan dan lain-lain. Saudara, tapi gini, coba kita pikirkan sejenak.
Saudara yang bisnis tetap ikut korupsi nggak? Saudara yang pelajar, saudara yang kuliah, saudara ikut korupsi nggak? Nyontek nggak atau gimana? Waktu bisnis harus pakai uang pelicin supaya lancar, saudara ikut-ikutan nggak? Ya nggak pakai bayar uang pelicin nanti nggak jalan-jalan. Saudara, saya punya teman youth, ya dia pernah sharing sama saya. Dia itu waktu itu diutus sama atasannya untuk ke ekspedisi gitu. Tapi dia tahu di ekspedisi ini kalau nggak pakai uang pelicin nggak jalan. Bisa-bisa dia datang pagi, besok baru dilayani gitu. Bosnya ngomong, sudahlah bayar aja nggak apa-apa, uang seberapa sih. Tapi dia bergumul sama imannya, dia ngerasa kayak nggak bener deh ini. Lalu dia curhat sama saya, konsultasi sama saya bilang, intinya memang kita bilang korupsi nggak bener. Intinya memang sebisa mungkin jangan uang pelicin, tapi kita dalam kondisi yang sulit berdoa saja supaya dihindarkan. Coba ngobrol dulu sama atasanmu bisa enggak, kalau enggak pakai itu. Mungkin lebih seret, tapi enggak sia-sia lah, pasti bisa, Tuhan tolong lah. Tapi ya tetap berdoa, banyak-banyak berdoa, karena aku sendiri juga enggak bisa nolong banyak dengan situasi yang seperti itu kayak gitu. Dan dia berdoa, akhirnya di hari-harinya, dia kayak sempat ngobrol sama atasannya, saya coba dulu enggak pakai bayar. Di hari-hari dia datang, dia sudah mikir, waduh ini aku harus siap, ini datang pagi pulang sore atau balik lagi besok. Puji Tuhan saudara, waktu dia nggak tetap pakai prosedur yang normal, cuma nunggu 2 jam dilayani, dan dia ngerasa, ya ini normal 2 jam dilayani, ngurus segala macamnya. Dia bersyukur sama Tuhan, dia nggak pakai uang pelicin. Saudara, kadangkala kita karena takut menderita, akhirnya kita ikut-ikutan buat curang. Masalahnya gini loh, kalau kita orang Kristen yang adalah garam dan terang dunia, ikut-ikutan gelap, terus kita ngomong Indonesia gelap, pertanyaannya gini, kapan terangnya? Kapan Indonesia terangnya kalau terang dunianya ikut gelap gitu loh saudara? Iya kan? Kapan asinnya kalau garamnya jadi tawar? Nah next yuk, ini penghiburan buat kita. Segala usaha kecil kita menegakkan kejujuran dan keadilan, itu meskipun tampak sia-sia saudara, sebenarnya turut mengambil bagian dalam karya Allah yang sedang memulihkan dunia menuju langit dan bumi yang baru. Jadi apa yang saudara lakukan hari itu tidak pernah sia-sia. Karena di hadapan Allah, kejujuran saudara itu bermakna. Di hadapan Allah, saat saudara tertindas karena berbuat benar, mengalami ketidakadilan karena saudara tetap mengusahakan kebenaran, itu berharga di mata Allah saudara. Amin. Next. Kita masuk ke poin yang kedua. Kalau kita sadar, hati kita merindukan keadilan dan ternyata ada banyak masalah karena itu, kita mesti mengakui yang kedua. Akui apa? Hati manusia, hati kita, itu tidak bisa memahami keadilan Allah. Hati kita tidak bisa paham keadilan Allah. Saya ajak kita baca lanjutan ayatnya. Next yuk. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Next. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Oke, tahan sejenak, saya jelaskan dulu. Setelah Habakuk doa sama Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan jawabnya kayak gini, oke, aku akan berbuat sesuatu yang kayaknya nggak akan kamu percayai. Aku akan membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim ini orang Babel, yang garang, yang tangkas, yang jahat, untuk menghukum Israel. Duh, lanjut yuk ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Next, matamu terlalu suci. Ya, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Habakuk jawab Tuhan,
Oke Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan Maha Adil, Engkau sudah pilih Babel yang jahat itu untuk menghukum kami. Tapi dia tak yakin, tapi Tuhan, Engkau kan nggak tahan harusnya lihat kejahatan. Kok Babel yang lebih jahat dipakai untuk hukum Israel yang jahat? Israel memang jahat sih, tapi Babel lebih jahat Tuhan. Next sekali. Habakuk seakan-akan ngomong gini, next. Tuhan Yehuda, Israel ini memang jahat Tuhan. Tapi Babel itu lebih jahat loh Tuhan. Kan harusnya kalau memang mau hukum Israel ya yang lebih baik lah. Atau datangkan aja air bah atau apa gitu. Kok sambar petir Israel supaya sadar. Kok malah yang lebih jahat dipakai untuk hukum yang jahat. Ini enggak masuk akal loh Tuhan. Logikaku gak nyampe. Saudara, tapi kalau kita renungkan apa yang diomongkan Habakuk, bukankah ini yang sering kali kita omongkan? Next. Tuhan, aku memang berdosa. Tapi dia lebih berdosa Tuhan. Kok lebih diberkati sih? Harusnya kan aku Tuhan. Iya, next lagi. Tuhan, ibu itu kalau ke gereja Tuhan dandanannya muenor Tuhan, hidup. Omongannya sok Tuhan. Tapi kok hidupnya bisa lebih enak dari aku ya Tuhan ya. Next lagi. Tuhan, Bapak itu suka bohong loh Tuhan. Tapi kok lebih kaya dari aku. Next. Tuhan, kenapa aku alami semua kejahatan dan ketidakadilan ini? Kenapa Tuhan? Halo, coba kita renungkan. Apakah saudara pernah ngomong gini sama Tuhan? Next, yuk kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Ini terjadi karena kita pikir kita orang baik. Menurut saudara-saudara orang baik atau orang jahat? Saya pernah waktu khotbah di GBK Pasari saya tanya gitu, jemaat bingung. Gitu. Karena memang kita pikir, ya orang baik sih, kami baik kok, kami nggak berbuat kejahatan. Tapi kami juga pernah bohong, pernah dosa gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi mau diomong orang jahat, ya kami baik kok. Terus jadi gimana saudara? Apakah baik dalam kejahatan, hitam dalam putih-putih dalam hitam, yin dan yang gitu ya. Ini kita jadi pindah agama kalau gitu ya. Kita mesti sadari satu hal, ini kebenaran. Next yuk, satu fakta. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara pernah dengar ayat-ayat ini? Di kitab Roma, saudara. Kita semua orang berdosa. Kita semua tidak benar. Perbuatan kita tidak benar karena kita berdosa. Artinya apa? Sebenarnya kita itu jahat. Kita itu orang jahat. Cuma mungkin nggak sejahat orang-orang tertentu. Tapi di hadapan Allah, kita itu orang jahat, orang berdosa, saudara. Saudara ingat ayat yang ngomong perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor, ya kan? Manusia itu sebenarnya jahat, kita itu jahat. Cuma kadang kita ngerasa kita ini sudah baik. Saya ini orang baik, kok dikasih kejahatan? Oh, kalau sekarang kita tahu, ya saya ini berdosa, saya ini orang jahat, berarti sudah wajar dong alamin kejahatan. Next. Tapi saya mau kasih tahu faktanya. Tapi Tuhan masih mau mencintai kita loh. Kita ini jahat, kita menyakiti dia. Tapi Tuhan masih mau berkati kita. Saudara masih alami berkat Tuhan sampai hari ini? Amin. Tuhan masih mau mati bagi kita. Sudah mati bagi kita. Wow. Saudara, kita tidak pernah layak untuk ini. Kita ini jahat. Tapi Tuhan perlakukan kita seperti orang baik. Kenapa sampai hari ini kita masih diberkati? Karena Tuhan yang baik sudah mati buat kita, saudara. Kita mesti pegang ini kebenaran Injil. Yang mesti kita sadari, ya saya bukan orang baik. Sehingga kita nggak perlu heran waktu kejahatan kita alami. Mestinya itu kita heran, kok bisa orang jahat kayak saya alamin kebaikan ya? Ini karena Tuhan. Next. Kok bisa saya yang jahat dicintai dan diberkati oleh Tuhan? Kita tuh mestinya heran, saudara. Saudara pernah heran ini enggak? Waktu alami berkat Tuhan, waktu alami promosi, waktu diangkat, waktu dapat kenaikan gaji. Pernah heran enggak kok bisa ya saya yang jahat mengalami ini? Nah, kita mesti renungkan ini, saudara. Next yuk. Habakuk tanpa sadar itu meletakkan logika moralnya di atas hikmat Allah. Padahal hikmat Allah itu melebihi logika manusia. Ya. Jadi hikmat Allah itu bukan tidak masuk akal, tapi melebihi akal. Akal kita tidak cukup, saudara. Kita bisa mengenali hikmat Allah, menyelami Allah, tapi tidak pernah sampai. Karena Allah nggak terbatas, akal kita terbatas. Kita mesti sadar itu.
Kita seringkali mempertanyakan Tuhan dengan logika moral kita. Harusnya ya, mosok yang jahat menghukum yang jahat, nggak masuk akal. Apalagi jahat hukum baik, nggak masuk akal. Hikmat Allah melebihi logika kita. Nah, kita mesti mengakui ini. Mesti mengakui kalau memang kita tidak akan pernah bisa ngerti keadilan Allah. Nah, di titik ini, kita belajar untuk lebih konsisten dalam iman. Next. Masuk poin yang terakhir, saudara. Bagaimana supaya iman kita tetap mekar di tengah semak terbakar? Ingat, keadilan Allah pernah tampil terbalik. Apapun situasinya kita harus kembali mengingat saat di mana keadilan Allah tampil terbalik. Oke, kita bahas dulu kitab Habakuk next. Saya akan bacakan buat saudara. Di pasal yang kedua, Tuhan jawab Habakuk. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membaca. Apa penglihatannya? Next. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Berarti ada yang akan segera terjadi. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini isi penglihatannya. Next. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara pernah dengar ya ini ya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya minta tolong pemain keyboard maju, kasih iringan. Orang benar hidup oleh percayanya. Next. Saudara, keadilan Allah yang melebihi logika manusia itu hanya dapat diterima oleh iman. Ini satu prinsip iman yang memang masih abstrak di zaman Habakuk. Tapi Habakuk mau terima. Baik Tuhan, saya tidak bisa terima, tidak bisa paham keadilan-Mu, tapi saya mau belajar beriman. Karena orang benar hidup oleh iman. Ini perjanjian lama, Habakuk mendengar ini. Dan saudara, di perjanjian baru, next. Klausah ini ya, orang benar hidup oleh iman, itu muncul kembali dalam surat-surat Rasul Paulus, tapi bukan lagi sebagai prinsip abstrak, tapi sebagai penggenapan dalam Kristus. Jadi dalam surat-surat Paulus dijelaskan orang benar hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus. Yang apa? Yang mati disalib dan bangkit untuk kita. Habakuk belum tahu nih iman kepada siapa, yang pasti Allah yang benar, yang akan menyelamatkan. Kita di perjanjian baru tahu Allah yang benar yang akan menyelamatkan adalah Allah yang jadi manusia mati disalib untuk kita, Yesus Kristus. Next. Saudara, disalib, keadilan Allah tampil terbalik. Next. Disalib, orang benar yaitu Yesus dihukum seperti orang jahat. Dan disalib itu, orang jahat yaitu kita dibenarkan seperti orang baik. Next. Disalib, Allah membiarkan yang jahat menganiaya satu-satunya orang baik. Habakuk tadi kan tanya, Tuhan kok keadilan tampak terbalik? Tuhan kok Babel yang jahat menghukum Israel yang jahat? Nah ini benar-benar terbalik saudara. Yang jahat menghukum yang baik. Di salib itu Yesus satu-satunya orang baik yang pernah ada di muka bumi ini, yang tidak berdosa. Dianiaya, dicambuk, diludahi, dipaku, berdarah. Dan yang memakukan siapa? Orang-orang jahat saudara. Bukankah ini keadilan yang tampil terbalik? Next. Disalib, satu-satunya orang baik mengalami ketidakadilan terbesar. Next. Mengapa orang baik, yaitu Yesus, mengalami kejahatan? Saudara, pertanyaan ini cuma cocok untuk Yesus ya. Kenapa ya orang baik alami kejahatan? Sehingga jawabannya sekarang kita tahu. Supaya orang jahat, yaitu kita, bisa alami kebaikan Allah. Next. Disalib, ular meremukkan tumit keturunan perempuan. Kejahatan rasa menang. Yes, Yesus sudah kalah, mati. Kejahatan pikir menang. Tapi di saat keadilan Allah terlihat terbalik ini. Next. Keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Saat kejahatan pikir mereka menang, kebaikan Allah menang. Keadilan Allah ditegakkan untuk selama-lamanya.
Next. Saudara, kita yang sudah diselamatkan sekarang hidup oleh percaya. Next yuk. Tim puji-pujian boleh maju. Bagian terakhir dari khotbah saya. Di pasal ketiga, setelah belajar percaya, Habakuk akhirnya bisa ngomong kayak gini, saudara. Sekalipun pohon ara gak berbunga, pohon anggur gak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang, hilang semuanya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita dimampukan untuk berdoa, berbicara, berkomunikasi seperti Habakuk. Dengan iman yang konsisten kita akan ngomong gini, sekalipun aku menderita, sekalipun semuanya tidak adil, sekalipun sekelilingku adalah semak terbakar, aku tetap mekar. Aku tetap bersuka cita di dalam Yesus yang sudah menyelamatkan aku. Amin. Segala kemuliaannya bagi Tuhan.